Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laresaya Nugresa Wicaksono dengan NIM 2017-820012 dari kelas HSD 6, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan melakukan micro teaching ketiga, kelas 3 dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tema 1. Langsung aja. Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi anak-anak ibu. Waduh, udah pada masuk semua belum ya? Wah, semangat-semangat banget hari ini walaupun semuanya kita hanya bisa bertemu ya lewat aplikasi ini, tapi semuanya udah pada mandi, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Gimana kabarnya semuanya? Aduh, sehat ya, alhamdulillah. Jangan lupa cuci tangan dulu nanti kalau kalian semua habis dari luar, karena lagi di masa pandemi kayak gini. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan. Oh iya, sebelumnya Ibu mau minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin kalau Ibu pernah ada salah-salah kata maupun perbuatan sama kalian. Oke. Kemarin kalian, oh ya nggak bisa liburan ya. Terus kalian udah ngapain aja nih di rumah? Selama libur kemarin, selain ngerjain tugas, tugasnya cuma sedikit. Terus kalian ngapain? Main layangan, terus ngapain lagi? Di rumah aja, nggak apa-apa di rumah aja. Kalau kalian main juga nggak boleh jauh-jauh. Terus nanti habis main harus cuci tangan, harus langsung mandi, harus bersih biar kita semua dikasih kesehatan. Oh ya, udah masuk semua ya. Tinggal nunggu siapa? Oh, Nina, ya. Oke, bentar nunggu Nina, teman-teman. Oh ya, siapin dulu pensil sama buku tulisnya. Ibu mau pembelajaran hari ini kalian mendengarkan dengan baik, terus sedikit dirangkum aja yang penting-pentingnya gitu ya. Oke, Nina udah masuk. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hari ini semangat pagi, cantik-cantik, ganteng-ganteng, anak-anak ibu. Nah, ini ada ibu tampilin slide pertama. Oke, slide pertama ini siapa yang bisa tebak hari ini kita akan membahas tentang apa? Manusia, betul, manusia. Ayo, sekarang siapa lagi yang tahu kita akan membahas tentang apa selain tadi manusia? Hewan ya, ada ayam di sini, ada gambar ayam di situ ya. Berarti hewan juga akan kita bahas. Kemudian ada satu lagi gambar apa? Ada gambar tanaman. Betul, hari ini juga kita akan bahas tentang tanaman. Lalu udah ada yang tahu belum sih kita akan membahas tuh apa? Kok berkaitan ya antara manusia, hewan, dan tumbuhan? Makhluk hidup, betul. Kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada yang tahu ini ada di tema berapa? Ayo sambil dicari-cari di bukunya, ini ada di tema berapa? Sambil dibuka juga bukunya, temanya. Nisha, betul. Ini di tema 1. Tema 1, subtema berapa Nisha?
Oke, subtema 1. Betul, hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1. Coba dibuka dulu bukunya. Halaman pertamanya dilihat dulu. Ibu perkecil di sini, jadi nanti kalian bisa sambil diringkas-ringkas lagi ya. Sambil dibuka dulu bukunya sama-sama. Oke. Sekarang kita akan bahas dulu tentang pertumbuhan. Apa ya pertumbuhan itu? Ada yang tahu? Bertumbuh, bisa bertumbuh. Kemudian apa ya yang lebih lebih siapa yang lebih tahu lagi sih tentang pertumbuhan itu apa gitu? Iya, betul. Semuanya betul. Tapi bisa ditulis di buku kalian bahwa pertumbuhan adalah perubahan ukuran atau volume seperti tinggi atau berat. Jadi, pertumbuhan itu yang bisa dilihat oleh kasat mata. Misalnya, wah, orang itu semakin tumbuh besar, dia semakin tinggi ya tingginya. Itu masuk ke pertumbuhan, bahwa berarti pertumbuhan badannya dia tuh sangat baik, dia menjadi lebih tinggi gitu. Terus misalnya ibu habis olahraga, ibu diet nih karena ibu gendut. Wah, ibu habis ibu diet ini jadi kecil ya badannya. Itu adalah pertumbuhan karena bisa dilihat oleh kasat mata. Orang itu ibu misalnya ibu ini ya apa gendut setelah melahirkan misalnya. Berarti itu juga masuk ke dalam pertumbuhan. Kemudian ada yang tahu nggak kalau perkembangan tuh apa ya gitu. Selain di slide ibu, aku pengen tahu kalian siapa yang tahu tentang perkembangan. Oke, betul banget yang di slide ini ada kata-kata di slide ini bahwa perkembangan sebaliknya dari pertumbuhan. Perkembangan itu tidak dapat dihitung dengan angka. Nah, perkembangan itu adalah proses di mana dia masuknya ke cara berpikir manusia. Jadi misalnya siapa ya, Sofyan, misalnya si Sofyan ini ingin semakin besar, aku nanti besar mau menjadi pilot. Lalu Sofyan berpikir selama proses berjalan Sofyan menjadi pilot, Sofyan berpikir bahwa apa ya yang saya harus lakukan agar saya bisa menjadi pilot kayak gitu. Jadi misalnya Sofyan, oh saya harus olahraga, saya harus pintar dalam akademik, saya harus rajin belajar seperti itu. Itu berpikirnya Sofyan semakin dewasa. Itu berarti dinamakan perkembangan. Nah, beda dari pertumbuhan dan perkembangan adalah intinya adalah pertumbuhan tuh bisa kalian semua lihat pakai kasat mata gitu, kayak dia semakin tinggi atau semakin kurus, itu adalah pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah uh, terjadinya perubahan tetapi tidak dilihat dengan kasat mata, tetapi dia dapat dirasakan seperti cara berpikir kayak gitu. Terus perubahan omongan yang semakin baik, tutur katanya itu adalah perkembangan. Oke, di sini kalian bisa tulis juga nih yang di slide ibu, kalian bisa tulis pelan-pelan sambil ibu jelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oke, udah belum? Kalau misalnya sudah, ibu lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, sudah ya. Ibu lanjut ke slide selanjutnya. Ini ibu punya picture atau ibu punya gambar tentang pertumbuhan manusia. Ini siapa yang tahu ini gambar apa, pertumbuhan apa? Pertumbuhan manusia, betul banget. Ini pertumbuhan manusia.
Eh, Oke, ini pertumbuhan manusia saat kita semua berada di janin ibu. Yang pertama ini ada fertilization one day, berarti adalah saat kamu masih 1 hari di dalam perut, masih sekecil banget, setitik kayak sesemut yang ada di perut ibu. Kemudian ada blastok blastok blastokis, atau itu berada saat di janin berada selama baru 5 hari, dia sudah mulai membesar seperti biji salak, seperti itu ya. Seperti biji salak ada di dalam perut ibu. Kemudian ada lagi di 28 hari. 28 hari itu sudah ada heart-nya, hatinya, sudah ada hatinya, sudah berbentuk organ, belum berbentuk organ, tetapi dia sudah ada gumpalannya semakin semakin besar yang ada di perut ibu kalian. Jadi waktu kecil semuanya sama, berada di janin ibu itu sama. Dari kecil terus ke gede biji salak, kemudian segumpal, semua sama. Ibu juga, kalian juga, teman-teman kalian juga, semuanya sama. Kemudian ada lagi di 34 days atau di 1 bulan. Di 1 bulan itu sudah ada segumpal tapi lebih kecil seperti gumpalan tangan kalian. Itu sudah ada. Kemudian ada lagi di 40 dan 42 days, kemudian 47 days atau di 47 hari. Kemudian ada di 16 weeks atau di 16 minggu, sekitar 4 bulan. 4 bulan kalian berada di rahim ibu kalian, terus ada di mama-mama kalian tuh, itu kalian sudah besar, sudah mulai ada kepalanya, ada matanya itu, kemudian berangsur-angsur tumbuh, tangan kalian jarinya sudah ada semua, kemudian telapak kakinya, jarinya ada semua sudah, gitu. Rambut kalian sudah mulai tumbuh, hidung, mata, semua sudah. Itu sampai tiba di 40 weeks atau 40 bulan. Oke, di 40 bulan ini kalian sudah siap untuk lahir. Nah, ini perubahan ini dari tadi 1 hari yang setitik, kemudian 5 hari, kemudian ada di 28 hari, 34 ya. Itu namanya pertumbuhan. Oke. Ya, betul, Anin. Anin betul. Jadi, kenapa dikatakan pertumbuhan? Karena di sini ada perubahan yang signifikan dan dapat dilihat oleh kasat mata. Dari 1 titik, kemudian segumpal, kemudian besar, makin besar, sampai akhirnya ada sudah sempurna, tinggal dilahirkan, itu namanya pertumbuhan manusia. Tuh. Oke, lanjut slide selanjutnya ya. Oke, di slide selanjutnya Ibu juga ada gambar nih. Nah, ini siapa yuk? Rido. Siapa lagi? Kalau ini sama juga, ini tentang pertumbuhan manusia juga. Lalu, apa yang membedakan dengan gambar sebelumnya? Gambar yang tadi ini yang mana deh namanya, bentar. Yang ada di janin, Bu. Sama-sama sebenarnya sama pertumbuhan manusia. Bedanya adalah jika pertumbuhan manusia di slide yang ini masih berbentuk atau masih berada di dalam perut ibu kalian. Nah, kalau di slide yang baru ini adalah pertumbuhan manusia pada saat sudah keluar dari perut ibu mama kalian semua. Jadi di gambar pertama ini ada, oke, di gambar pertama ini nih ya, di sini ada kalian pas masih kecil, masih baru bisa merangkak, masih ngempeng mulutnya. Terus kemudian di gambar kedua kalian sudah
mulai belajar berjalan, terus nanti jatuh, nanti bangun, masih berdarah dengkulnya karena baru latihan berjalan. Kemudian kalian semua ini sekarang berada di gambar ketiga, yaitu sedang memakai seragam sekolah, sudah mulai mengerjakan PR-PR, kemudian belajar seperti sekarang yang kita lakukan. Di keempat adalah gambar di mana kalian semua akan memasuki masa remaja awal atau duduk di bangku perkuliahan. Kemudian kalian bisa melakukan wisuda atau kelulusan nanti pas kuliah. Terus kalian bekerja dan kembali menua atau sudah lansia kayak gitu. Jadi ini adalah pertumbuhan juga, tapi pertumbuhan ini adalah setelah kalian dilahirkan tadi. Kalau tadi yang sebelumnya, kalau ini dilahirkan, sudah dilahirkan, itu sama-sama pertumbuhan. Nah, ini balik lagi, ini bisa dilihat oleh kasat mata bahwa ada perubahan. Rambutnya semakin tebal, semakin besar. Kemudian badannya semakin besar, tingginya semakin tinggi badannya karena semakin besar. Kemudian sudah kerja, sudah mapan, kembali lagi ke rambutnya berubah menjadi warna putih karena sudah lansia, tidak dapat berjalan jauh. Misalnya seperti itu. Lanjut slide selanjutnya ya. Oke. Ibu lanjut, slide selanjutnya. Ini ada gambar tentang perkembangan. Lalu apa yang beda ya dari ada yang bisa jelasin ke Ibu bedanya dengan gambar perubahan tadi yang laki-laki yang sudah lansia dengan perkembangan yang wanita ini. Betul, karena yang tadi pertumbuhan adalah laki-laki sedangkan perkembangan ada perempuan. Tuh. Tapi kurang tepat bahwa semua makhluk hidup baik laki-laki maupun perempuan dapat akan terjadi perubahan dan perkembangan di dalam dirinya. Balik lagi yang Ibu jelaskan yang pertama tadi bahwa perkembangan adalah tentang pola pikir. Jadi di masa kecil ini kalian hanya pas masih baby, masih ada empengnya, kalian hanya berpikir untuk ya tidak mempunyai, kita tidak tahu apa yang anak kecil pikirkan. Mungkin mereka hanya pikir, aku mau main. Kalau aku lihat boneka di situ, aku mau boneka di situ tanpa memikirkan nanti bisa terjatuh loh kamu, kaki kamu bisa berdarah loh kalau kamu jalan ke situ kayak gitu. Kemudian di gambar kedua ada anak kecil yang sedang bermain, ini sudah mulai merambah ke TK. Itu dia bisa bermain, dia mau punya PR tapi tidak, udah nggak aku kerjain juga nggak apa-apa. Kalau diingetin aku kerjain, kalau enggak ya udah kayak gitu. Kalau di gambar ketiga adalah kalian sudah mulai cantik, sudah mulai ganteng-ganteng, sudah mulai bisa mengerjakan PR pada waktu yang kalian, aku ada tugas nih aku harus kerjain kayak gitu. Terus di keempat itu sudah mulai beranjak dewasa, itu sudah di SMP atau SMA, kalian sudah cantik, sudah lebih bisa merawat diri, sudah tidak terlalu memikirkan main, selain main dengan teman-teman dan ngobrol tanpa menggunakan media-media yang kalian suka, seperti kalau sekarang masih mobil-mobilan, layang-layangan. Kemudian di gambar keempat kalian sudah mulai kuliah, kerja, ini sudah. Terus ke 5 dan 5 ini kalian sudah mulai menjadi ibu-ibu yang baru menikah, laki-laki yang baru menikah. Kemudian di gambar ke 7 kalian sudah mulai menua, kalian masih tetap bekerja tetapi rambut kalian sudah sedikit putih, berarti itu pertumbuhan. Lalu di mana perkembangannya? Perkembangannya ini berada di pola pikirnya. Oke, kalau yang tadi yang kecil empeng ini kalian bisa berpikir untuk main saja, tapi jauh beda dengan pemikiran ibu yang sudah ke gambar ke
Ketujuh, dia sudah memikirkan aku harus masak untuk anak-anakku, ini bagi yang perempuan-perempuan, untuk laki-laki aku harus kerja untuk menghidupi anak-anakku, seperti itu. Jadi perkembangan adalah pola pikir kalian kayak gitu. Oke, Ibu lanjut ke slide selanjutnya. Nah, oke, di sini ada pertumbuhan manusia yang tadi Ibu bilang. Pertumbuhan manusia itu ada dua, pertumbuhan sebelum kelahiran dan pertumbuhan sesudah kelahiran. Nah, yang pertumbuhan sebelum kelahiran tadi yang masih 5 days, terus kemudian 7 days kayak gitu yang masih sehari, 2 hari yang ada di perut itu tahap pertumbuhan sebelum kelahiran. Kalau sudah dilahirkan, berarti ya pertumbuhan sesudah dilahirkan. Tadi kayak baby, kemudian dia mulai merangkak belajar berjalan, kemudian dia sudah mulai sekolah seperti kalian, itu adalah pertumbuhan. Balik lagi kalau pertumbuhan, inget-inget pokoknya kalau pertumbuhan itu adalah terjadinya sesuatu perubahan, tetapi dapat dilihat dengan kasat mata. Betul sekali. Kemudian, ini ada 10 tahap perkembangan manusia. Oke, ini bisa bundanya, mamanya ada di samping, bisa difoto. Nanti biar ditulis sama anak-anak karena ini agak banyak. Oke, lanjutin ya. Oke, tahap pertama ini ada tahap perkembangan kognitif. Itu cara berpikir lagi. Kemudian tahap kedua itu ada tahap perkembangan psikolog emosional. Jadi psikolog emosional ini adalah emosi kalian. Kayak kalian suka kesel deh sama si AA misalnya kayak gitu. Kemudian ada perkembangan lagi di usia bayi baru lahir sampai dengan 1,5 tahun. Kemudian lagi ada dari 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun. Kemudian selanjutnya ada tahap di usia 3 sampai dengan 5 tahun. Kemudian ada di tahap 6 sampai dengan 12 tahun. Dan seterusnya sampai ada di tahap dewasa akhir atau lansia. Atau sudah nenek-nenek atau sudah kakek-kakek sampai dengan meninggal. Gitu. Terus slide selanjutnya. Wow, kalian pasti tahu ini hewan apa. Oh, sebelum, oke boleh. Oh, oke. Ini ada katak. Ya, ada katak. Nah, kalau katak ini, Ibu mau tahu dulu. Ada yang tahu katak itu bisa hidup? Ciri-ciri hidup katak itu apa ya? Betul, katak bisa hidup di dua tempat, bisa di darat dan bisa di air. Kemudian, betul katak lompat. Terus apalagi berwarna hijau ya katak. Kemudian ada juga yang berwarna hitam. Kemudian kita bisa lihat aja dari gambar di slide ini. Katak mempunyai ini tadi matanya belok. Terus katak begini ya posisinya selalu begini karena dia akan melompat kayak gitu. Nah ini katak katak itu ciri-ciri hidup katak. Kemudian di sini Ibu ada mau kasih gambar pertumbuhan katak. Katak itu bertelur, kemudian ditaruh suatu tempat. Kemudian ini ada pertama itu nih telur katak nih yang banyak gitu, kecil-kecil. Dia mengumpulkan anaknya itu dari telurnya itu dikumpulkan kemudian namanya itu telur katak. Kemudian setelah dari telur katak dia menjadi kecebong tanpa kaki. Ya seperti cebong tampak ini ada gambarnya di sini tuh hanya matanya saja yang bulat. Ini ada palanya dan ada seperti kayak buntut. Selanjutnya dia menjadi kecebong dengan kaki. Dia sudah mempunyai kaki tuh dua. Wah ya, ada matanya dua, kemudian ada kakinya, masih ada buntutnya sedikit. Kemudian katak ini bertumbuh lagi menjadi katak muda atau katak masih kecil tapi sudah pertumbuhannya sudah sempurna, sudah ada kaki seperti kita aja di dalam janin ibu atau mama bunda kalian sama
sama-sama baru punya kaki, tangan setelah tumbuh berapa bulan di dalam perut. Ini sama katak tuh. Setelah jadi kecebong dengan kaki, kemudian katak menjadi katak muda atau katak sudah katak kecil yang udah pertumbuhannya udah sempurna. Kemudian katak itu menjadi katak dewasa. Kan? Katak dewasa terus katak laki-laki dan katak perempuan bertemu dan mempunyai telur telur katak lagi sama seperti manusia pertumbuhannya. Hanya saja bedanya kalau katak bertelur, kalau manusia melahirkan. Tapi sama semuanya ada prosesnya untuk menjadi katak yang katak muda ini katak sempurna. Oke, Ibu lanjut. Oke, ini ada yang tahu pohon apa sih ini? Padi, bukan sayang. Ini jagung. Ini pohon jagung. Oke, pohon jagung. Pohon jagung ini biasanya di kampung-kampung ya. Di kampungnya siapa yang banyak pohon jagung sih di ininya di sawahnya? Oh, iya, di mana emang kampungnya, Salma? Wah, di Tegal enak ya. Tapi kemarin nggak bisa pulang kampung ya. Iya, soalnya karena ada lagi pandemi, makanya kita harus tetap menjaga kesehatan. Oke, balik lagi. Oke, pohon jagung. Ciri-cirinya apa? Di sawah, ditanam di sawah. Biasanya para petani itu selalu menanam di sawah pohon jagung. Terus tinggi ya, pohon jagung itu tinggi. Tapi tidak tinggi banget, 2 meter lah. Kemudian apalagi? Oke, semuanya betul, semuanya pintar-pintar. Anak-anak itu pintar-pintar kok. Kemudian ibu lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini adalah gambar di mana ini ada pertumbuhan pohon jagung. Kita ambil yang paling bawah dulu. Dari buah biji. Nah, buah biji ini dari mana sih adanya, Bu? Oke, buah biji ini ada dari buah jagungnya itu sendiri. Oke, buah jagung itu ada kemudian jadi buah biji, kemudian ditanam di tanah, kemudian berkecambah atau sudah keluar ininya pasti cambah bawahnya itu udah keluar akar-akarnya, kemudian tumbuh menjadi tanaman vegetatif atau tanaman yang belum belum tua, belum ada buahnya, belum ada bunganya. Kemudian berbunga, oke, makin besar dan berbunga. Kemudian tumbuhlah si jagung ini kecil-kecil. Ibu pernah di kampung ibu juga ada. Dia petani itu menanam jagung, kemudian padi, semangka, melon. Itu pohon jagung itu paling tinggi dan paling sering banyak dicolong karena mudah mudah sekali menyolongnya. Ya, dari kecil pun sudah bisa diambil, sudah bisa dimasak, sudah bisa dijual. Jadi kemungkinan untuk dicolongnya sangat sangat besar. Nah, ini ada tuh udah mulai berbuah, kemudian balik lagi buahnya diambil, dipanen. Kemudian dari buahnya bisa ditanam kembali. Oke. Ini punya video. Kalian semua harus lihat dulu videonya, harus fokus dulu videonya. Ibu pengen tanya nanti, ini video apa ya? Gitu. Oke, dilihat dulu ya semuanya. Oke nih, ini ngambil enggak empeng, sorry. Ngambil mainan, kemudian kalian main hingga kalian tumbuh seperti kalian nih, bermain, berlari, terus menendang bola. Bola udah bukan jadi konsumsi kalian lagi. Kemudian kalian bertumbuh menjadi lebih dewasa. Main handphone sekarang. Kalian waktunya main handphone. Main handphone, kemudian handphone menjadi kalian sudah menjadi dewasa, kemudian kalian kerja pakai jas, pakai koper, kalian kerja, kemudian hingga kalian lansia atau sudah tua, kemudian kalian pakai tongkat, jalan sudah lemas, tidak bisa jauh, seperti itu. Kemudian hingga saatnya kalian
eh, meninggal. Oke, dari ini adalah contoh dari video pertumbuhan. Sedangkan perkembangan, oke balik lagi, perkembangan dan pertumbuhan saling beriringan. Jadi pertumbuhan ini, perkembangan ini selalu ada di dalam pertumbuhan, kayak gitu. Oke, di slide selanjutnya, ini ada tugas buat kalian, buat yang ada bundanya di sampingnya atau mama-mamanya atau ibunya di sampingnya, bisa difoto dulu. Tugas kalian adalah kerjakan di buku tema 1 halaman 37. Di situ kerjain di bagian A, B saja, kemudian disalin. Nanti di foto boleh kirim ke ibu melalui kelas Google Classroom ya fotonya. Oke. Sudah difoto, Bun? Oke. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang perkembangan dan pertumbuhan. Kemudian mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, nggak ada yang bertanya, memang udah ngerti semua ya. Udah pinter-pinter banget anak ibu. Udah cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter semuanya. Kemudian di sini di slide terakhir, ibu mengucapkan terima kasih. Kemudian ibu ada baca di sini adalah kunci jaga jarak sosial. Oke, selama pandemi ini kalian harus tetap jaga kesehatan, makan yang teratur, minum vitamin, kemudian cuci tangan kalau habis dari luar, mandi kalau habis main dari manapun kalian harus mandi. Kalau bisa udah main layangannya jangan dulu, jangan keluar rumah dulu. Kalau kalian di belakangnya bisa main layangan nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan keluar rumah dulu karena pandeminya semakin parah ya, semakin banyak positifnya. Kalian juga harus tetap menjaga kesehatan biar semua kita dikasih biar kita semua tuh selamat, kasih kesehatan biar kita juga selalu bisa bertemu lagi. Tapi ibu sedih sebenarnya karena ibu tuh apa ya rindu kita bertemu langsung di kelas, bercanda melihat kalian lari-larian, main bola, terus ada yang main karet, kayak gitu, jajan-jajan, jus, buah, itu ibu sebenarnya kangen. Tapi nggak apa-apa, kita harus selalu bersyukur kalau kita tuh masih dikasih waktu, masih dikasih kesempatan, masih dikasih kesehatan untuk bertemu walaupun hanya menggunakan media seperti ini. Kemudian jangan lupa sekali lagi tugasnya dikirim ke ibu tanggal 1 sampai jam 12 malam. Kemudian buat bunda, salam untuk bunda, ibunya, mamanya, ayahnya, papahnya, dedinya. Salam semuanya. Semoga kita semua dapat bertemu lagi. Mungkin itu aja kalau kalian gak ada yang mau nanya. Mungkin ibu tutup ya. Sekian. Ibu tutup sampai sini. Besok kita bisa ketemu lagi. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kegiatan micro teaching yang bisa yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.